Mengapa hal ini bisa terjadi? Apa saja sih penyebab, dampak, dan solusinya? Yuk kita bahas. Kesukaran belajar pada non-ABK adalah hambatan dalam mencapai prestasi sesuai potensi, meskipun anak tidak termasuk berkebutuhan khusus. Slow learner atau lambat belajar merupakan anak dengan tingkatan kecerdasan di bawah rata-rata. Tingkatan kecerdasan slow learner berkisar antara 70 hingga 85 dan dikategorikan sebagai borderline intellectual functioning. Anak slow learner biasanya tidak menunjukkan perbedaan secara fisik, sosial, dan emosi dari anak-anak pada umumnya, sehingga biasanya ditempatkan pada kelas reguler. Anak slow learner seringkali disalahartikan sebagai anak IDD ringan maupun anak dengan kecerdasan rata-rata yang progres belajarnya lambat. Dengan beberapa karakteristik siswa slow learner, yang pertama, ada seringkali gagal memenuhi standar akademik di sekolah, seperti nilai rendah. Yang kedua, lebih mampu menunjukkan performa belajar ketika informasi disajikan dengan cara yang konkret, karena mereka kesulitan jika konsep atau pengajaran lebih abstrak. Yang ketiga, ada kesulitan mentransfer atau menggenerasikan kemampuan, pengetahuan, dan strategi dibanding teman sebayanya. Mereka dapat mempelajari sesuatu dengan baik, tapi kesulitan mengaplikasikan konsep tersebut pada situasi yang baru. Yang keempat, ada kesulitan dalam mengorganisasikan antara pengetahuan baru dengan pengetahuan yang telah didapat sebelumnya. Yang kelima, ada kesulitan dengan tujuan jangka panjang dan pengelolaan waktu. Selanjutnya, low motivation. Tingkat motivasi belajar dapat dilihat dari pilihan yang dibuat siswa terkait kegiatan akademik yang harus dilakukan, serta kegigihan dan usaha dalam proses belajar. Low motivation dilihat dari sudut pandang beberapa teori motivasi. Yang pertama, ada teori atribusi. Dalam sudut pandang teori atribusi, siswa tidak termotivasi dalam belajar karena menganggap hasil belajar ditentukan oleh faktor di luar dirinya, dan ia merasa tidak memiliki kontrol atas apa yang akan terjadi. Yang kedua, efikasi diri. Motivasi siswa yang rendah dapat disebabkan oleh ketidakyakinan atas kemampuannya atau merasa tidak mampu melakukan suatu tugas. Yang ketiga, ada ekspektasi value theory, yaitu low motivation pada siswa dapat terjadi karena berkembangnya persepsi keliru pada diri seseorang mengenai dirinya dan masa depannya. Selanjutnya ada underachiever. Pada 2005, Mons dan Casco mendefinisikan underachiever sebagai sebuah gap antara potensi yang sebenarnya dengan prestasi belajar yang dicapai. Dan pada 2004, menurut Davis dan Rim, underachiever adalah jika ada ketidaksesuaian antara prestasi sekolah dengan indeks kemampuan yang tampak dari tes inteligensi, prestasi atau kreativitas, ataupun dari data observasi, di mana prestasi sekolah nyata lebih rendah daripada tingkat kemampuan. Dan pada 2007, menurut Robinson, siswa yang berpotensi gagal berprestasi bisa disebabkan oleh beberapa alasan, yaitu ekspektasi yang rendah, kurangnya motivasi, ataupun trauma dalam keluarga. Selanjutnya, siswa yang rentan mengalami underachiever yaitu siswa perempuan yang terbentur kultur atau norma sosial, dan siswa dari kalangan atau etnis minoritas. Selanjutnya ada stres akademik. Stres akademik merupakan stres yang terkait dengan tekanan di sekolah, seperti ekspektasi terhadap performa akademis, tugas-tugas yang berat, dan persepsi diri yang rendah terkait hal-hal akademis. Beberapa aspek stres akademik, yang pertama ada fisiologis, yaitu seperti kelelahan, sakit kepala ketika belajar. Yang kedua ada emosional, yaitu seperti rasa putus asa terkait tugas sekolah. Yang ketiga ada perilaku, itu seperti mudah menangis, kurang mampu menceritakan masalah kepada teman. Dan yang terakhir ada kognitif, yaitu berpikir negatif terhadap hal-hal yang akan terjadi. Penyebabnya bisa datang dari dalam diri, seperti IQ di bawah rata-rata, sulit memahami konsep abstrak, rendahnya motivasi dan rasa percaya diri, pikiran negatif, dan stres. Juga dari luar, misalnya harapan atau ekspektasi rendah dari guru atau orang tua, tuntutan akademi berlebihan,
lingkungan belajar yang kurang mendukung, atau masalah keluarga ataupun trauma. Jika tidak ditangani, dampaknya akan serius. Prestasi menurun, semangat belajar hilang, kurang aktif di kelas, bahkan berisiko putus sekolah. Lalu, apa solusinya? Siswa perlu mengatur jadwal, menjaga fokus, dan memotivasi diri. Guru bisa memakai metode belajar yang bervariatif dan memberikan dukungan. Orang tua menciptakan lingkungan belajar yang kondusif serta memberikan dorongan moral. Yang terpenting, semua pihak perlu berkolaborasi agar kesulitan belajar bisa diatasi bersama.